Nah, kalau untuk situasi saat ini, Bapak melihat ada sektor apa nih yang menarik kalau untuk Pak Lo? Saya paling suka dengan sektor komoditas, ya. Tapi bukan yang disebut oleh Pak Budi, ya, seperti nikel atau emas, ya. Karena emas, nikel, Inco misalnya PI-nya 20 kali, ya. Tentu itu buat saya tidak murah, ya. Jadi saya lebih suka misalnya yang tadi Pak Budi bilang sektor yang jelek, batu bara, justru itu yang saya suka. Karena PI-nya one time, satu kali, ya saya suka. Jadi kalau Pak Budi bilang nikel, Inco, PI 20 time. Saya yang nggak suka batu bara, justru terbalik. Saya nggak suka tuh saham PI yang 20 time, batu bara PI-nya one time. Ya, memang dia turun harga batu bara. Semoga tidak turun banyak lagi, ya, tidak turun banyak lagi. Mungkin kalau di sekitar sekarang ini harga sekarang masih untung besar, ya. Siapa orang terkaya di Indonesia, bisnisnya apa? Siapa orang terkaya di Indonesia bisnisnya? Pak, coal. Iya, yang punya tambang batu bara. Orang terkaya di Indonesia kan, ya kira-kira gitu. Itu wonderful company, kalau nggak wonderful company kan nggak bisa jadi orang terkaya. Ya. Yang kedua, sektor perbankan saya suka, ya. Karena perbankan juga wonderful company, ya. Labanya bertriliun-triliun, ya misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar, ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lo Tuk Kuong tambang batu bara? Siapa? Yang punya bank. Ya. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu, batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Ya itu sektor yang bagus. Kira-kira gitu. Berarti Pak Lo Very masih simple. bullish nih coal nih berarti ya. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo kan sering cuan ya Pak ya. Kapan Bapak menentukan ini udah waktunya Bapak jual Mercy yang tadinya harga bajai udah balik lagi Mercy? Karena kan beberapa kali juga setelah Bapak jual masih naik lagi kan Pak, masih lanjut kenaikannya. Atau kalau buat kita-kita kadang nggak terlalu sabar gitu. Ya Pak Lo cuan segini, aku udah jual harga segini. Sering kan pada bilang begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk Pak Lo tuh seperti apa sih Pak acuannya untuk take profit saham? Mudah sih, kalau kita beli Mercy harga bajai, kita tunggu sampai si harga bajai itu kembali ke harga wajarnya jadi Mercy, boleh kita jual. Misalnya perusahaan komoditas, ya, ketika dia naik banyak sekali, kita boleh jual. Saya pernah punya Indika Energy, ya. Tahun 2016 itu harga sahamnya 100 kira-kira. Lagi paling susah sekali, harga call $50 per ton, dan saya membeli. Harga saham 100, semua orang gak ada berani beli call, ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600, ini benar-benar Mercy yang dijual harga bajai. Saya melakukan pembelian. Ketika saya melakukan order beli, sel saya itu MBA lulusan Amerika loh. Dia baik, ya. Bukan mau jeblosin saya, dia cuma baik, dia mau ingetin saya, Pak, jangan beli Pak. Call itu masa depan suram. Ya. Saya bilang nggak apa-apa, you beli aja. Kan dia nggak tahu, dia lupa call itu cyclical. Hari ini gocap kan besok bisa naik ke 100 per ton.
Apa-apa you beli aja. Saya beli sampai jadi pemegang saham terbesar, mungkin nomor 4 di Indika Energy ya. 2 tahun saya pegang, harga call naik ke $100. Tambang Indika Energy akan untung besar dan harga sahamnya dari 100 jadi 4.500 dan saya keluar dan saya keluar mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita pegang saham bank ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual, tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya, pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar. Ya, dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja seperti istri dan suami kita. Saham perbankan ya Pak? Saham bank. Kayak suami atau istri itu ya Pak? Harus dipegang selamanya. Tapi saya dengar Bapak mau tambah lagi saham bank yang ini. Jadi nggak tambah istri kan Pak? Jadi kalau punya saham bank yang cuannya triliunan, jangan dipikirin untuk dijual, Alin, jangan. Ya. Kalau bisa dipegang selamanya, seperti kita punya istri atau punya suami, kan dipegang selamanya juga. Oh, hold forever ya kalau saham perbankan kata Pak Lo. Jadi seperti apa Pak kita biar bisa naik level dalam berinvestasi sesuai dengan tema OCBC NISP Business Forum tahun ini? Supaya naik level. Iya. Tentu kita jangan terus-terusan hanya dengar dari rekomendasi teman kita, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer. Tapi betul-betul kalau kita mau naik level itu kita harus tahu apa yang kita beli ya. Jangan pernah membeli saham tanpa membaca annual report. Ya, mau naik level harus sebelum membeli saham satu perusahaan harus baca annual report. Karena di annual report itu kita bisa tahu siapa direksi dan komisaris, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau apakah mereka bukan orang yang jujur dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan. Tentu sangat mengerikan bagi saya sebagai seorang sleeping shareholder. Kita hanya bisa melihat mereka mengambil uang perusahaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita juga bisa tahu bisnisnya, usahanya apa sih, usaha yang bagus atau tidak. Kemudian dari laporan keuangannya kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa laba bersihnya, berapa net profit marginnya, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, bagaimana, berapa uang kasnya berapa, bagaimana dengan piutang dan inventorinya, apakah bodong atau tidak. Jadi kalau kita mau naik level, kita harus ketika kita membeli saham, kita harus membaca annual report terlebih dahulu. Jangan lagi kita mendengar rekomendasi dari seseorang, ya, apalagi dari teman kita atau dari tukang pom-pom, dari influencer, karena nanti uang kita bisa habis. Kalau kita terus-terusan seperti itu, nggak naik level, di bawah terus. Mesti naik level, mesti baca annual report, karena kunci keberhasilan dari seorang investor adalah mempelajari, membaca annual report. Baru kita bisa naik kelas. Itu dia biar kita bisa naik kelas ya. Jadi nggak cuma lihat metriknya tadi ya, PI-nya berapa, PBV-nya, harus mau buka juga ulak-ulik annual reportnya ya.